ini masih ada yang dari luar Bali gitu kan. Jadi oke, tadi udah tuh. Ini udah. Oke. Tapi ini dari kisarannya udah oke. Wah, syukurlah. Mungkin gara-gara dibilang mau nyari Sentana itu mungkin ya. Jadi tiba-tiba mau dia di saya. Musisnya biar udah nggak usah dibahas Sentananya mungkin gitu ya. Jadi Sentana itu yang minta anak. Jadi yang laki-laki diajak ke yang perempuan. Itu buat yang belum tahu. Karena biasanya kan yang perempuan diajak ke yang laki-laki. Oke, kita mulai ya. Teman-teman ya, bisa? Oke, silakan lanjut. Oke. Nah ini kalau teman-teman mau menemukan saya, jadi teman-teman bisa menemukan saya di Instagram, di Twitter, Facebook, dan di kampus ya. Tapi karena berhubung sekarang masih WFH, jadi teman-teman nggak bisa nemu saya di kampus karena saya di rumah aja gitu. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan diskusi gitu. Jadi adik-adik mau nanya sesuatu mungkin, mau nanya apapun ya, bisa tentang psikologi, tentang kehidupan sehari-hari, itu bisa juga nanya ke saya. Oke, silakan lanjut. Oke, nah hari ini kita mau ngobrolin apa aja sih? Nah, jadi kalau hari ini yang pertama kita mau ngomongin tentang tipe cinta dan bagaimana sih ekspresi cinta itu. Terus juga nanti kita akan lanjut tentang mengenai bahasa cinta dan gimana sih bahasa itu diimplementasiin. Jadi implementasi itu kayak penerapannya. Gitu, itu udah lebih kompleks lagi tuh, gitu. Terus kemudian nanti kita akan diskusi tentang dampak. Jadi dampak dari implementasi cinta yang kurang tepat. Dan kemudian terakhir tentu saja tips untuk mengimplementasikan cinta dengan tepat. Jadi tips untuk penerapan, gimana sih untuk penerapan ekspresi cinta itu sendiri. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Next. Udah belum nih? Biasanya masih macet soalnya. Oke, yang pertama. Tipe cinta dan ekspresi cinta. Lanjut. Jaringan berarti. Oke, jadi menurutnya Kokap dan Ajmal, ini bisa di-searching juga, tahun 2012, ada yang namanya proses jatuh cinta. Ini sambil refleksi ya buat teman-teman adik-adik yang udah jatuh cinta, Ini ada proses jatuh cinta dan dalam persepsi cinta itu sendiri. Nah, tahap pertama itu adalah ketika ekspresi cinta tuh masih buta tuh, jadi masih menggebu-gebu gitu, jadi mulai tertarik dan seringnya kita akan mengabaikan kekurangan-kekurangan dari orang yang kita sayang, orang yang kita suka gitu. Jadi ini yang tahap pertama tuh. Terus tahap yang kedua, udah mulai ada tercipta kebahagiaan tuh di sana dari hubungannya, ada romantisnya, terus ada rasa pengertian, persahabatan, dan sampai ada perasaan nyaman gitu. Jadi terlanjur nyaman gitu kalau orang bilang. Oke, nah tahap yang ketiga, nah ini udah mulai tentang ekspektasi pernikahan tuh. Nah ekspektasi itu kayak harapan-harapan, apa yang dipengen tentang, oh udah mikir nanti aku mau nikah deh sama dia gitu. Nah biasanya kalau udah di tahap tiga ini ekspresi cintanya udah nggak terlalu menggebu-gebu tuh, udah lebih kalem. Dan yang paling penting di sini adalah komitmen. Oke, next. Oke. Selanjutnya, oke. Nah, jadi ngomongin cinta, nah itu nggak lepas dari tentang kita mengenal dulu apa sih cinta itu. Nah, jadi ada yang namanya komponen cinta, teman-teman. Jadi ini segitiga cinta menurut Sternberg ya. Tapi bukan cinta segitiga loh ya. Jadi ini komponen cinta. Jadi bagian dari cinta itu apa sih? Gitu. Nah, ini ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya nih ya. Yang bahasa Indonesia itu ada komitmen, bahasa Inggrisnya komitmen juga. Nah, kemudian komitmen, keakraban atau intimasi gitu. Dan yang terakhir itu ada passion. Jadi biasanya sih kita bilangnya passion, intimasi, komitmen. Jadi dari bawah gitu. Nah, barangkali ini yang bisa teman-teman sadari juga ya kenapa ya cinta bentuknya kayak jantung hati seperti ini gitu. Nah, karena dari komponennya sendiri pun juga membentuk seperti segitiga gitu kan, bentuknya kayak hati kan ini. Gitu. Nah, ini kita akan bahas sedikit. Nah, karena ini adalah bagian dari cinta. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, aku nggak tertarik sama kamu gitu misalnya, tapi aku nyaman gitu. Tapi tertarik itu kayak misalnya tuh ada gairah teman-teman. Jadi gairah itu bukan berarti nafsu ya. Jadi
dia bisa dibilang nafsu, tapi bukan nafsu yang pasti negatif itu enggak. Gitu. Jadi gairah itu wajar, normal, apalagi teman-teman yang baru puber nih, gitu. Jadi adik-adik yang perempuan sudah menstruasi, kemudian yang laki-laki sudah mimpi basah, gitu. Nah, biasanya sudah ada hasrat seksual tuh, entah itu pegangan tangan, entah itu mencium, entah itu pengen peluk. Nah, itu dia masuk di gairah, teman-teman. Nah, kalau keakraban atau intimasi itu berupa tadi yang perasaan nyaman, tenang, damai. Jadi pokoknya pengen deket dia aja kayak gitu. Jadi ada rasa persahabatan biasanya di sana. Jadi kayak nyaman, bisa diajak ngobrol gitu. Nah, sampai akhirnya ada komitmen nih. Jadi komitmen itu kayak suatu janji, bisa suatu kesepakatan, bisa suatu tujuan bersama nantinya. Nah, tapi memang kalau remaja-remaja memang dominannya lebih banyak di gairah nih, di passionnya nih, lagi menggebu-gebu nih. Karena kan hormon tubuhnya lagi aktif-aktifnya tuh gitu. Tapi memang banyak juga yang intimasi nih yang lebih diutamakan. Jadi nggak apa-apa kok, nggak harus ketemu, nggak harus pegangan tangan gitu, tapi yang penting bisa diajak ngobrol, nyaman, itu yang paling penting. Oke, next. Oke, selanjutnya. Oke, ini masih di loading kayak. Oke, nah jadi nah di tipe cinta ini sendiri, nah jadi ini ada dari tiga komponen ini, mereka bisa bekerja sendirian atau mereka bisa bekerja bareng-bareng nih teman-teman. Jadi kayak misalnya ketika ada gairah atau passion itu ketemu sama intimasi, nah ini jadi yang di bawah sama yang di atas ini gitu. Jadi jadilah romantic love teman-teman gitu. Jadi ketika gairah ketemu intimasi jadinya romantic love. Jadi ada hasrat untuk bersama, ada hasrat untuk pegangan tangan, pelukan, ciuman, dan juga ada hasrat untuk berbagi cerita gitu. Ada hasrat untuk bersahabat, kenyamanan gitu. Tapi kalau misalnya romantic love ini dia nggak ada komitmen, jadi belum mikirin tuh yang namanya nikah gitu, belum mikirin yang namanya nanti hidup bareng-bareng kayak gimana gitu atau tujuan selanjutnya. Nah, kemudian ada yang namanya companion gitu, companion love gitu. Jadi ketika intimasi, nah itu ketemu sama komitmen gitu. Jadi intimasi keakraban tadi ketemu sama komitmen. Nah tapi di sini ini nggak ada gairah gitu. Jadi pengen ngobrol sama dia, pengen berbagi cerita sama dia, pengen hidup nanti nikah sama dia gitu misalnya, atau pengen pacaran sama dia dulu deh karena masih remaja gitu kan. Tapi nggak ada gairah nih, belum muncul gitu. Jadi atau nggak ditunjukin gitu. Jadi biasanya jarang buat pegang tangan, jarang jarang buat peluk. Nah itu companion gitu. Nah kemudian ada yang namanya fetus love gitu. Jadi ketika passion sama komitmen tuh ketemu. Jadi passion itu kan gairah tuh, wih, aduh ada hasrat tuh, dan komitmen gitu. Aku pengen hidup sama dia tuh, gitu. Aku pengen bareng sama dia tuh, aku komit sama dia aja gitu. Tapi nggak ada intimasi. Nah, gitu nggak ada intimasi, nggak ada rasa ingin berbagi, nggak ada rasa kepedulian satu sama lain, kayak gitu. Nah itu fetish love gitu. Nah kemudian ada yang ketika itu cuma berdiri sendiri-sendiri teman-teman. Jadi misalnya cuma ada passion tuh yang dominan tuh tanpa adanya intimasi atau komitmen. Jadi cuma ada passion aja, dia namanya infatuation gitu. Jadi dia cuma bergairah aja tuh, dia kalau deket sama itu cewek atau itu cowok itu nafsu aja gitu, tapi nggak pengen ngobrol banyak tentang dia, nggak pengen berbagi cerita, dan nggak pengen nikah bareng dia gitu. Nah, biasanya sih ini buat teman-teman yang mungkin tahu tentang friend with benefit gitu, atau kalau zaman sekarang tuh yang hits tuh apa ya, one night stand kayak gitu-gitu. Nah, itu dia di sini nih teman-teman. Jadi nggak ada tuh rasa pengen peduli sama dia, tapi cuma ada dengan gairah atau hasrat seksual itu aja. Nah, terus kemudian nih ada yang namanya empty love. Nah, empty love itu ketika ada komitmen aja gitu. Oke, aku mau nikah sama dia. Oke, aku mau bareng sama dia deh. Aku mau pacaran sama dia. Tapi nggak ada gairah. Jadi sebenarnya nggak tertarik secara biologis, secara seksual nggak tertarik. Nah, kemudian dan nggak ada rasa ingin berbagi cerita bareng, nggak ada rasa nyaman, nggak aman juga. Nah, biasanya empty love ini karena ada faktor eksternal sih seringkali bisa kayak misalnya dijodohin orang tua gitu, misalnya buat yang
Kan ada juga tuh banyak tuh pernikahan-pernikahan dini tuh yang dari remaja, SMA gitu, lulus SMA langsung dinikahin gitu misalnya. Banyak yang kayak gitu. Jadi yang penting aku komit gitu. Tapi sebenarnya ya karena mereka cinta sama keluarganya gitu misalnya. Biasanya itu terjadi ketika adanya perjodohan misalnya. Jadi ada komitmen aja nih atau biasanya juga ketika yang sudah lanjut usia teman-teman. Jadi ketika kakek nenek kita tuh udah nggak tertarik aja secara seksual karena emang secara biologi itu udah nggak terlalu muncul dan ya udah nggak ada intimasi juga. Yang penting bareng aja gitu. Yang penting bareng ya karena udah punya anak juga terus semacamnya. Nah, jadi ini dan kalau ketiganya itu ada ketika gairah, ada hasrat seksual ketemu sama keakraban, ada intimasi di sana. Jadi intimasi itu bukan berarti hubungan intim ya teman-teman ya. Jadi intimasi itu ketika ada perasaan bersama, perasaan nyaman, perasaan ingin berbagi, perasaan kepedulian atau semacamnya. Dan ketika bertemu sama komitmen, jadilah dia ini consummate love. Nah, ini yang perfect banget lah istilahnya gitu. Biasanya sih sering ada pada pengantin-pengantin baru gitu. Tapi memang ada juga yang bisa mempertahankan sampai akhir gitu. Tapi kalau remaja-remaja biasanya yang dominan itu masih gairahnya atau di keakrabannya dan belum ada komitmen gitu. Makanya ya udah kita temenan aja, jalanin aja dulu ya. Mungkin ada yang sering ngalamin kayak gitu, jalanin aja deh dulu ya gitu ya. Nah, itu tadi tuh, itu bisa dilihat tuh gitu. Nah, kalau ditanya bucin itu yang mana, teman-teman? Nah, teman-teman bisa bisa share di grup chat. Menurut teman-teman yang disebut bucin itu yang mana? Oke, nah karena ini saya nggak selfie, saya masih bisa lihat nih. Oke, silakan dijawab. Saya kasih waktu 1 menit nih teman-teman. Yang mana sih yang disebut dengan bucin gitu? Oke. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih. Mau bertanya kalau di Triangle of Theory Love, kayaknya udah sering searching nih tentang Triangle Theory Love ini ya. Posisi persahabatan itu di romantic love atau berada di companionate love? Oke, karena sejauh ini persahabatan menurutmu tidak ada komen atau passion bergairah. Jadi ini teman-teman, ini nggak harus dengan lawan jenis aja ya. Kalau misalnya nih kamu ketemu sama temen saya nih, Kara ini perempuan ya, kalau nggak salah ya. Ketemu sama teman cewek, refleks buat meluk. Nah, itu gimana? Itu sebenarnya gairah juga teman-teman, itu respon biologis juga gitu. Ada rasa keinginan untuk bersentuhan gitu, tapi bukan berarti hasrat seksual yang gimana ya, yang pasti ke hubungan seksual ya, kayak gitu. Jadi istilahnya cinta persahabatan itu sebenarnya um, apa namanya, ya kalau dibilang ada atau enggak komponen gairahnya itu sebenarnya kita nggak bisa memastikan teman-teman, karena kan yang bisa memastikan adalah diri kita masing-masing. Misalnya ada cewek sama cowok sahabatan gitu misalnya, pernah nggak sih pengen pegang tangannya, pernah nggak sih pengen gandeng tangannya gitu, pernah nggak sih pengen meluk dia, pernah nggak sih pengen ngebelai rambutnya, nah itu sebenarnya gairah teman-teman. Jadi ketika gairah itu tidak hanya ketika nafsu sange gitu bahasa zaman sekarang ya gitu. Jadi kudel-kudel apa sih bener ya bacanya, kudel apa kadel ya, atau gimana sih bacanya. Nah jadi gairah itu nggak cuma tentang berhubungan seksual, enggak. Jadi gairah itu luas, nah itu kaitannya dengan respon biologis yang terjadi. Bisa bawanya pengen sama dia aja terus, nggak tahu kenapa gitu. Nah, ketika kita bilang pengen sama dia tapi nggak tahu kenapa, nah itu respon biologis bisa salah satu bagiannya. Jadi pengen peluk lah, pengen pegang tangannya dia gitu, pengen ngebelai rambutnya gitu misalnya. Cipika-cipiki, tapi kalau cipika-cipikinya ada emang sengaja gitu ya bisa aja itu bagian dari romantic love ya. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan apa namanya romantic sama companionate love itu bedanya dia nggak gini, dia nggak terlalu dominan. Jadi sebenarnya bukan berarti di salah satunya itu benar-benar nggak ada, nggak juga. Karena kan kalau gairah respon biologis itu kan wajar ada gitu. Tapi perbedaan antara romantic love dan companionate love ini intensitas itu kayak seberapa dalam dia, terus kemudian seberapa sering itu terjadi. Nah, itu yang berbeda. Jadi kalau di companionate love itu paling cuma nyapa aja, kita ngobrol gitu, via teleponan aja. Jadi pacaran via telepon gitu misalnya, kan ada tuh yang zaman-zaman anak-anak
sekarang, atau kita chatting aja ya, kita nggak usah ketemu gitu misalnya. Ada yang kayak gitu. Jadi dia pacaran, tapi mempertahankan intimasinya. Yang penting aku nyaman ngobrol sama dia gitu. Jadi kalau persahabatan itu bisa di mana aja teman-teman. Persahabatan itu luas ya, tapi yang paling penting ketika persahabatan itu biasanya pasti ada intimasi gitu. Cuma sekarang kadarnya, intensitasnya, frekuensinya, pengulangannya, nah itu yang berbeda. Nah, jadi itu satu contohnya. Nah, ini ada yang komentar nih, menurut Yuni, bucin itu mungkin misalnya dia sama pacaran sampai larut dalam sedihnya. Benar nggak? Itu kalau menurut saya sih bisa, tapi lebih ke arah itu gagal move on ya gitu. Jadi kalau bucin itu bisa dia masih punya berhubungan gitu. Kalau iya karena sama-sama ya. Jadi saya gampang banget teralihkan ini. Jadi ketika bisa dia masih berhubungan gitu, atau bisa emang udah putus, udah nggak pasangan gitu. Jadi kalau misalnya bucin itu adalah ketika tidak seimbang teman-teman. Tidak seimbang di sini adalah ketika memang ada yang berlebihan salah satunya. Misalnya karena dia sangat mementingkan passionnya, sangat bergairah gitu, dia nggak apa namanya nggak mementingkan tentang ini masih, terus dia juga ya udah nggak peduli tentang komitmen terus semacamnya, yang penting dijalanin aja gitu. Ya kalau misalnya diajak ciuman mau, diajak having sex mau gitu, tapi sebenarnya dia nggak ada perasaan suka atau gimana gitu, itu juga bisa termasuk bucin gitu. Tapi karena dia terbudakkan oleh gairahnya gitu. Jadi aduh bahasanya, jadi kalau misalnya ada bahasa yang kurang dimengerti nanti bisa bisa nanya di grup chat ya gitu ya. Siapa tahu nanti saya pakai bahasa yang masih belum bisa dipahami gitu. Nah jadi atau yang mana aja bisa sebenarnya teman-teman. Jadi ketika dominan intimasinya pun, ketika dominan komitmennya pun, nah itu sama aja dengan budak. Jadi ketika tidak seimbang atau ketika kurang seimbang, kayak gitu. Ya, jadi kayak misalnya satu dia mau aja, terus apa namanya yang mau dilakuin sama pasangannya, tapi sebenarnya dia nggak nyaman gitu, atau sebenarnya dia dirugikan, tapi karena yang namanya biasanya yang biasanya kalau yang udah pada dominan di gairah ini nih, karena kalau udah di gairah itu kan respon biologis ya, otak logika itu kadang nggak main teman-teman. Jadi dia lust gitu, LUST gitu. Jadi nafsu aja udah gitu, tapi logikanya nggak main. Dan kalau dibilang kamu tuh bucin banget ya dia nggak bisa ngontrol itu sebenarnya, dia nggak bisa peduli sama itu sepenuhnya. Tapi sebenarnya kesadarannya masih bisa ditingkatkan sih dengan konseling itu ya. Tapi ya sebenarnya dia mungkin paham, tapi karena dominan gairahnya itu misalnya, atau dominan kenyamanannya, takut mungkin nggak bisa ketemu yang lain lagi gitu, atau karena komitmennya nggak mau ngecewain orang tua gitu, nggak mau ngecewain keluarga gitu misalnya gitu. Jadi itu sih yang dibilang kenapa mau aja. Nah itu sih kalau misalnya kaitan dengan bucin itu sendiri. Terus ada nih Rate, bucin tuh suatu keadaan di mana cewek-cewek rela berkorban di pasangannya untuk pertahanan hubungan mereka. Iya, kurang lebih sama sih seperti itu. Tapi bedanya bucin ini ketika dia sudah berlebihan. Jadi misalnya nih punya pacar LDR gitu dari Denpasar ke Singaraja gitu misalnya, dibela-belain buat datang gitu, padahal nggak punya uang gitu, nggak punya uang buat bensin gitu, padahal mesti sekolah atau kuliah gitu. Jadi itu yang disebut bucin ya. Jadi dia rela mengorbankan sesuatu yang sebenarnya merugikan dirinya sendiri, tapi selama dia merasa nggak merugikan, atau selama secara logika itu tidak merugikan, ya sebenarnya itu nggak masalah gitu. Itu cuma terlalu sayang gitu, tapi terlalu sayang yang berlebihan itu jadinya nggak bagus. Oke. Nah, ini Doni ceritanya lumayan panjang, boleh kita simpan dulu, jadi biar nanti di akhir kita masih ada waktu untuk diskusi ya. Nah, sambil kita lanjut untuk slide selanjutnya. Gimana, boleh? Oke, tunggu sebentar ya Doni ya. Oke, silakan. Next. Oke. Nah, jadi ini sampai kita pada ekspresi cinta. Barangkali tadi ada yang masih nanya-nanya ya, apa sih bedanya ekspresi cinta sama implementasi cinta? Nah, ekspresi cinta ini adalah suatu bentuk ekspresi. Jadi ekspresi itu kan suatu apa ya, gejala yang tampak gitu, yang bisa diekspresikan bisa enggak gitu. Tapi sebenarnya dia bisa bentuknya bisa verbal maupun non verbal. Nah, jadi ini enggak harus ketika sudah berpacaran, sudah menikah, enggak. Jadi ketika
dan nggak harus ketika berhubungan sama pacar atau lawan jenis. Jadi ekspresi cinta ini juga luas ya, jadi bisa kaitannya sama teman, sama orang tua, gitu. Bahkan sama hewan peliharaan pun juga bisa. Gitu. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita masih PDKT tuh. Nah, jadi bisa direncanain atau bisa udah dikomunikasiin. Apa aja sih? Nah, ini menurut saya ngambil, ini sebenarnya banyak banget ya teorinya ya, tapi ini saya ngambil menurutnya tim, iya. Tahun 1996, jadi ada sekitar 12 atau 13 ini. Jadi yang pertama itu ada unik gitu. Jadi ketika ekspresi itu bisa dimengerti satu sama lain gitu. Jadi kayak kamu ngelirik ke dia ngelirik ke kamu tanpa ngomong apapun, kamu udah tahu kalau dia sayang sama kamu udah tahu kalau kamu nyaman sama dia gitu misalnya. Atau untuk komunikasi yang kamu ngomong sederhana aja dia udah ngerti deh. Nah itu unik gitu. Nah kemudian ada natura, itu apa adanya. Jadi ekspresinya apa adanya aja. Jadi nggak pura-pura tuh gitu. Itu yang dengan ekspresi cinta. Jadi nggak berusaha untuk menguruskan badan, nggak berusaha untuk menaikkan berat badan atau membuat jadi lebih tinggi gitu misalnya. Yang namanya pertumbuhan kan kita nggak tahu ya gitu. Atau nggak berusaha untuk pakai barang-barang mewah, tampil cantik gitu. Saya tampil apa adanya. Nah, adanya connection, terhubung gitu. Jadi merasa deket aja rasanya sama dia gitu. Nah, itu bisa diekspresikan seperti itu. Nah, jadi ekspresi cinta ini juga sesuai dengan aturan sosial ya, gitu. Jadi untuk beberapa lingkungan sosial, ada yang bisa mengekspresikan cintanya dengan mudah, ada yang enggak. Kayak ada beberapa budaya itu, kayak budaya tertentu gitu, pegangan tangan itu enggak muhrim gitu misalnya. Atau saling menatap mata pun itu bisa nggak muhrim, karena misalnya nggak sopan gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi, apa namanya, jadi kayak gitu ya. Tapi saya sangat mudah teralihkan. Oke. Terus ini timing. Nah, jadi ekspresi cinta ini sangat juga berdasar pada timing. Jadi kapan sih waktunya untuk menunjukkan ekspresi itu gitu. Misalnya kayak misalnya ngajak jalan, ngajak ketemuan, ngajak teleponan. Nah, itu juga kadang timing itu sendiri gitu. Kapan ngajak jadian? Nah, itu juga timing tuh. Itu kan untuk ekspresi cinta tuh, gitu. Terus juga buying love. Jadi itu nggak cuma karena materi semata gitu. Jadi bukan karena kita dikasih kado, jadi kita jadi nyaman atau sayang sama dia gitu. Jadi nggak karena dikasih bunga waktu Valentine, nggak cuma karena dikasih coklat atau semacamnya. Nah, jadi biasanya ada awareness di sini. Awareness itu kayak kita sadar, kita sensitif, bisa ngerasain, itu alami sih biasanya. Nah, jadi ada yang namanya reaffirmation. Nah, reaffirmation itu gimana kita berusaha meyakinkan orang yang kita sayang, kalau kita sayang sama dia. Gimana kita meyakinkan dia kalau kita suka sama dia. Nah, gitu. Oke. Nah, ini share screen-nya hilang nih. Di saya aja atau di teman-teman juga? Oke. Gimana? Halo, Kakak. Kayak masih ada masalah jaringan, Kak. Oh, iya, iya. Ya, balik lagi ya. Ini kita online soalnya ya. Harap maklum Oh ya. Tapi iya. mungkin masih ada yang Mm-mm. penasaran, gregetan. Oke. Oke, sambil menunggu, saya minta jeda waktu 30 menit sampai 1 menit ya, buat ke toilet sebentar boleh? Oh iya. Jadi buat teman-teman yang mau ke toilet juga dipersilahkan ya. Jadi biar Oh nggak iya. nanti kebelet gitu. Tunggu sebentar ya. Ini saya sambil nunggu jaringannya. Oke, Kak. Oke, mohon Oh iya, tunggu yang dulu ya, yang udah teman-teman. punya pertanyaan boleh langsung di grup chat ya. Jadi biar nanti bisa sambil diskusi langsung nanti ketika di akhir. Oke, mohon ditunggu dulu ya, teman-teman. Nah, sambil nunggu juga nih, slide-nya itu muncul lagi. Mungkin teman-teman juga kalau ada udah pertanyaan, bisa langsung diketik di room chat. Untuk Doni mungkin nanti akan dibahas sama kakaknya di akhir ya.
Oke, ini sudah ini ya. Untuk videonya saya tampilin nggak? Ya tampilin aja deh, siapa tahu ada yang butuh. Karena ada beberapa orang yang dia nggak bisa nggak ada visual ya. Oke, suara saya udah kedengeran ya? Oke. Nah, tadi sampai mana tadi? Reaffirmation. Nah, expectation. Nah, expectation itu adalah ketika kita punya ekspektasi, harapan tertentu, biar orang yang kita sayang, kita suka itu punya respon yang sama kita. Nah, jadi ini kita akan melakukan hal-hal tertentu untuk mengekspresikan ini, gitu. Oke, nah kemudian unexpected itu adalah kita bisa ngasih hal-hal yang nggak terduga, bisa berupa hal spontan gitu. Aduh, aku pengen ngasih dia kado nih gitu. Aku beli sesuatu nih gitu misalnya. Beli buku baru atau pensil baru gitu misalnya. Tapi kan ada aja yang senang sama pernik Korea gitu misalnya. Aduh, aku pengen ngasih kecil-kecil nih misalnya gitu. Itu unexpected, bentuk ekspresi cinta unexpected. Nah, kemudian ada juga pleasurable. Nah, jadi pleasurable itu adalah ketika ketika kita mengekspresikannya itu senang aja, jadi nggak ada perasaan terpaksa sama sekali, nggak ada perasaan aduh nanti aku bakal dibalas atau enggak ya, nah kayak gitu ya, meskipun memang kita punya ekspektasi untuk diharapkan pada respon yang sama, tapi kalau kita ada pleasurable ini nggak dibalas pun nggak apa-apa, cie. Tapi sebenarnya jarang ada yang bisa kayak gitu ya, kita kan pengen cinta kita selalu tetap bertepuk kedua tangan ya. Oke, nah kemudian ini aja yang lagi satu tuh necessity. Jadi dia spontan dan bentuknya sesekali. Oke, next. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bahasa cinta dan implementasinya. Nah, jadi kayak gimana sih? Tadi kan kita udah ada belajar tentang ekspresi cinta tuh gitu. Ekspresinya kayak gimana sih gitu. Nah, kita sekarang belajar tentang penerapannya. Nah, jadi penerapannya ini sangat erat dengan bahasa cinta, teman-teman. Oke, next. Oke, masih loading ya kayaknya ya. Oke, nah jadi menurutnya Gary Chapman, jadi ini menurutnya Gary Chapman, dokter Gary Chapman, ada 5 jenis bahasa cinta yang kita kenal dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama itu ada word of affirmation, yaitu berupa afirmasi dari kata-kata gitu. Ada quality time, nah gitu quality time. Nah, jadi bagaimana suatu hubungan yang berkualitas, jadi ada waktu yang kualitas bersama yang dipentingkan, nggak cuma kuantitas tapi kualitas. Nah, ada physical touch. Nah, physical touch gimana sentuhan? Cie, itu dengan kita entah itu sentuhan apapun ya, bisa sentuhan tangan, sentuhan pelukan, ciuman, nah itu kan juga bersentuhan. Nah, kemudian ada juga act of service, nih gimana mengekspresikan cintanya, menerapkan bentuk ekspresi cintanya adalah bentuk pelayanan, jadi pengen bantu dia aja bawaannya. Nah, dan kemudian juga ada receiving gift, jadi receiving atau giving. Jadi dia bawaannya pengen dikasih hadiah atau dia pengen ngasih kado aja bawaannya. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk penerapan gimana kita mengekspresikan cinta kita, teman-teman. Dan tiap orang biasanya itu dominan, punya 3 yang paling dominan. Jadi dari 5 ini biasanya nggak cuma satu aja, tapi memang ada satu yang paling utama banget gitu, yang dipakai untuk bagaimana sih dia merasa aman, nyaman untuk dicintai, bagaimana sih dia bisa memberikan cinta ke orang lain. Nah, biasanya itu berkaitan ya, jadi bisa dia ngasih atau menunjukkan cintanya, cara menunjukkan cintanya ke orang lain, atau bagaimana dia pengen dicintai, pengen disayangi sama orang lain. Oke, next kita bahas satu-satu ya, sekaligus untuk implementasi cintanya. Silakan lanjut. Nah, yang pertama yang saya bahas nih yang paling mudah dipahami deh, yang paling sering dan paling nyata bentuknya. Ini physical touch gitu. Jadi gimana cara berkomunikasinya? Jadi saya bagi jadi 4 ya. Jadi dengan gimana cara berkomunikasinya, gimana actionnya, implementasinya, apa yang dihindari atau do not, dan apa yang terjadi habis berantem atau habis konflik gitu. Oke, nah untuk pada orang-orang dengan bahasa cinta physical touch, sentuhan itu sangat penting teman-teman. Tapi memang sentuhan ini tujuannya bukan untuk hubungan seksual ya, dalam artian bukan semata-mata untuk untuk menyalurkan gairah ya, tapi untuk memperkuat aku ada di sini.
I'm here for you gitu. Jadi bisa tepuk tangan dalam artian dibelai tangannya, dipegang tangannya, digenggam tangannya, atau bisa dielus, dibelai rambutnya gitu. Jadi bahasanya bahasa tubuh yang non verbal gitu. Jadi bisa dia untuk cara berkomunikasinya, boleh nggak sih kamu mainin rambutku gitu, ayo sini peluk gitu, boleh aku kecup keningmu kayak pu. Nah jadi kayak gitu. Jadi sentuhan ini ya tentu saja bukan berarti untuk raba-raba ya teman-teman ya, tapi untuk memperkuat kalau aku ada di sini, aku sayang sama kamu, aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu gitu, dan aku ada di sini. Dan caranya adalah dengan memberikan sentuhan. Nah, oh iya, bahasa cinta ini nggak cuma untuk ketika menjalin hubungan dengan lawan jenis ya, tapi juga dalam kaitannya dengan yang lain juga bisa, ketika punya dengan keluarga, dengan sahabat atau semacam. Tapi yang kita bahas di sini kaitannya dengan hubungan lawan jenis, gitu ya. Oke, nah implementasinya tadi pelukan, ciuman, belai rambut, pegangan tangan, pijitan hangat. Jadi simple touch tapi sure gitu. Jadi simple tapi pasti, sederhana tapi pasti gitu. Nah, jadi yang perlu dihindari bagi orang-orang dengan bahasa cinta physical touch, atau kita tahu orang yang kita sayang, kita suka itu dia bahasa cintanya physical touch adalah kita nggak menolak nggak nolak ketika dia memberikan sentuhan itu. Misalnya dia pegang tangan kita tapi kita kita tarik gitu misalnya. Nah, itu buat orang-orang yang physical touch bahasa cintanya itu benar-benar seperti penolakan. Itu benar-benar kayak penghinaan gitu deh. Gitu. Nah, kemudian yang paling nggak bisa diterima sama physical touch ini adalah ketika adanya kekerasan fisik gitu. Jadi entah tamparan gitu, entah tamparan gitu. Oke, ini kayaknya ada yang belum di-unmute ya. Ini saya mendengar suara. Ini karena saya sangat mudah teralihkan ini. Oke, gimana? Ya, oke. Gimana? Oh ya, materinya sampai jam 5.10 ya. Oke, ini sekarang jam oke. Oke, nah kemudian, nah jadi ini tamparannya itu sangat berarti banget ya buat dia. Nah kemudian ketika habis bertengkar tuh kayak gimana sih yang mesti kita lakukan? Nah jadi kalau misalnya udah punya pacar nih gitu misalnya, jadi bisa dengan saling menyentuh lagi. Jadi sentuh aja tangannya tanpa ngucapin apa-apa. Jadi enjoy the touch. Oke, selanjutnya, nah mungkin nanti akan kita percepat sedikit ya. Jadi karena waktunya juga udah sedikit, tadi udah banyak kita pakai, tapi nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan bisa diterima dengan jelas. Nah, word of affirmation ini adalah dengan kata-kata. Jadi cara berkomunikasinya bentuk pujian, apresiasi kata-kata, dan karena dia lewat kata-kata, dia juga seorang pendengar aktif. Jadi teman-teman yang bahas cintanya word affirmation ini sangat sangat sensitif banget dengan kata-kata yang kita kasih. Jadi kesannya kalau misalnya salah katanya gampang banget tersinggungnya gitu. Kesannya seperti itu. Jadi contohnya itu bisa, kamu ganteng banget ya hari ini, wih tulisanmu bagus banget deh, rapi banget. Jadi pujian. Jadi yang menunjukkan bahasa cintanya itu dengan bentuk pujian. Jadi actionnya itu dengan mengirimkan kata-kata cinta, puisi, surat cinta, gitu. Jadi menggunakan 5 kata ajaib ini ya, bisa permisi, minta tolong, salam, minta maaf, terima kasih. Nah, hal apa sih yang perlu dihindari? Jadi, yang perlu dihindari adalah ketika kita tidak mengakui keberadaannya. Ketika nggak mendengarkan, nggak anggap dia ada, nggak menghargai dengan kata-kata gitu. Makanya seringkali respon yang keluar adalah, kamu tuh nggak pernah yang ngehargain aku, kamu tuh nggak pernah yang ngerti aku. Gitu. Nah, kemudian ketika habis bertengkar, apa sih yang mesti kita lakukan ketika kita sama orang yang bahasa cintanya word of affirmation? Jadi yang perlu kita berikan adalah, karena dia sangat terpengaruh sama kata-kata, ya berikan kata-kata yang membangun rasa nyaman, aman, dan permintaan maaf yang tulus. Jadi bukan berarti gombal ya teman-teman ya. Tapi emang teman-teman yang bahasa cintanya word of affirmation ini emang dia senang digombalin, tapi bukan berarti dia terlalu berlebihan untuk menggombalkan, enggak juga. Jadi bisa dia nerima gombalan atau dia yang digombalin. Nah, jadi bukan berarti dengan kita bahasa cintanya word of affirmation itu bukan berarti kita boleh gila hormat ya, gitu. Oke, maunya didengerin tapi nggak mau mendengarkan. Oke, selanjutnya. Nah, oke. Next. Iya, masih loading nih kayaknya.
Oke, yang ketiga receiving atau giving gift. Jadi mungkin teman-teman yang ngerasain, wih seneng banget ya dikasih bunga, ih seneng banget dikasih kado, padahal cuma pulpen gitu, aduh seneng banget dikasih notebook gitu. Jadi cara berkomunikasinya lewat benda yang berwujud. Jadi ini merupakan menurut mereka yang bahasa cintanya receiving atau giving gift ini, itu menunjukkan perhatian atau suatu usaha gitu. Mereka biasanya akan nanya, aku ulang tahun kamu ngasih kado apa gitu. Jadi bukan berarti ini materi atau morotin ya, bukan berarti dia materialistis gitu, tapi emang bahasa cintanya dia senang dikasih hadiah gitu. Atau sederhana banget, ya aku beliin makanan, kamu pasti belum maaf. Nah itu biasanya ketika dia menampilkan seperti itu, dia juga ingin diperlakukan seperti itu. Nah kemudian actionnya itu dengan memberikan kado, jadi bentuk perhatiannya gitu ya, dan nyatakan ucapan terima kasih gitu, nyatakan apa sih yang bisa kita lakukan ya ucapin terima kasih ketika dikasih kado, makasih ya kadonya, kamu tahu banget ya apa yang aku butuhin. Padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget gitu, tapi buat orang-orang yang receiving dan giving gift ini, bentuk ucapan terima kasih itu penting banget gitu. Nah, apa sih yang perlu dihindari? Do not. Jadi kita nggak boleh tuh kelihatan nggak tertarik atau kita ngacangin gitu bahasa sehari-harinya gitu. Atau kita ngelupain kesempatan untuk dikasih kado atau ngasih kado. Jadi biasanya orang-orang yang receiving giving gift ini dia akan nanya, kamu ingat nggak sih ulang tahunku kapan atau kita jadian gitu misalnya, kapan tanggal jadian kita gitu. Nah itu karena dia pengen dikasih sesuatu gitu dalam bentuk perhatian. Jadi nggak harus mahal-mahal ya teman-teman ya, tapi satu hal yang sederhana tapi bentuknya perhatian. Nah kemudian apa sih yang perlu dilakukan ketika habis bertengkar gitu. Jadi buat teman-teman yang untuk apa ya habis konflik nih sama orang dengan bahasa cintanya receiving gift, jadi sederhana banget, cukup cukup kasih hadiah tapi dengan permintaan maaf yang tulus. Jadi benar-benar hadiah sederhana itu punya makna gitu. Jadi bisa dengan dirangkai kata-kata juga ini bisa dikombinasikan dengan word affirmation sih sebenarnya. Gitu. Tapi balik lagi ya, ini bukan berarti kita matre atau morotin gitu. Jadi nggak dijadiin kambing hitam. Aku kan bahasa cintanya receiving gift gitu kan. Oh, kasih aku kado dong gitu. Tapi bukan berarti kayak gitu ya. Oke, lanjut next. Oke, ini lagi dikit kok materi. Nah, quality time. Nah, jadi quality time itu dia sangat mementingkan kualitas. Yang penting itu kualitasnya. Jadi kedalaman hubungannya gitu ya istilahnya. Jadi kalau nggak sering-sering ketemu pun nggak apa-apa. Nah, kalau buat yang tadi apa physical touch itu mesti sering-sering ketemu tuh. Jadi kalau nggak dapet nyentuh tangannya, jangan dapet pegang bahunya, jangan dapet ngebelai rambutnya tuh rasa bermasalah banget tuh. Tapi kalau untuk yang quality time, nah yang penting kualitasnya gitu. Jadi fokusnya ada cara berkomunikasinya adalah kita fokus, terus kita nggak ngebagi perhatian sama orang lain atau sama hal lain, kita bareng dan kemudian kita tidak diinterupsi ketika ngomong gitu. Jadi dia mengungkapin bahasa cintanya ketika jadi kita fokus here and now, aku dengerin kamu, kamu dengerin aku ada buat kamu di sini sekarang gitu. Nah, jadi penting banget untuk one on one. Jadi tatap muka atau istilahnya ada waktu private bersama deh gitu. Jadi kayak misalnya bisa dengan mau nemenin aku makan nggak kayak gitu. Jadi kayak boleh nggak kita punya waktu untuk ngobrol, terus HP ini taruh dulu deh. Nah, biasanya orang mementingkan quality time itu penting banget tuh yang kayak ini. Kalau yang dia dominan receiving gift, mau kita main HP, mau kita main game, itu nggak terlalu penting. Yang penting kamu kasih aku kado gitu misalnya. Itu satu perbedaannya ya. Nah, kemudian actionnya, implementasinya adalah dengan membuat special moment. Jadi kayak kita kapan ya nih waktunya kita bisa bareng gitu kan, bisa jalan-jalan bareng atau bisa teleponan bareng gitu. Jadi bisa dengan nanti malam kita teleponan boleh gitu. Atau aku mau diskusin PR sama kamu boleh. Nah, jadi yaitu sambil minum air ya. Jadi PR-nya selesai tapi quality time-nya dapet gitu. Biasanya kalau remaja-remaja quality time ini penting banget sih. Gitu. Nah, kemudian apa yang perlu dihindari? Do not. Nah, jadi do not ini ketika jangan sampai ada gangguan ketika kita bareng gitu. Dan kemudian udah lama nih kita nggak menghabiskan waktu bareng-bareng, udah lama nggak jalan gitu misalnya, atau udah lama nggak teleponan gitu. Atau ketika kita teleponan tiba-tiba ada telepon masuk yang lain. Nah, itu ganggu banget nih buat teman-teman yang bahasa cintanya itu quality time. Tapi kalau sekarang kan karena lagi pandemi 19 ya, COVID-19 ya, jadi emang gak bisa ketemu langsung, jadi biasanya sih lewat telepon ya gitu.
Nah, tapi kalau yang perlu dihindari tuh kayak sampai dia ngomong, "Siapa sih kamu nelpon waktu kita teleponan?" Gitu. "Oh, kamu sibuk banget ya sekarang?" Gitu. Nah, biasanya yang bahasa cinta yang quality time itu pasti dia akan ngomong kayak gini ketika dia udah ngerasa bahwa ekspresi cintanya, bahasa cintanya itu nggak tersalurkan. Nah, ketika habis berantem, apa yang perlu kita lakukan nih? Jadi kalau misalnya teman-teman sadar nih bahwa pasangan atau pacar gebetan itu quality time bahasa cintanya tatap matanya kalau misalnya kita lagi teleponan lihat fokus ke kamera itu, dengerin dia, tanya apa sih yang dia butuhin, empati, benar-benar bisa ngerasain apa yang dia rasain, dan jangan dikasih interupsi waktu dia ngomong. Jadi biarin aja dia nyerocos nih, buat perempuan nih biasanya, bukan pengen didengerin aja. Nah gitu, jadi jangan dipotong, jangan dilawan, jangan disanggah, pokoknya sampai benar-benar selesai, baru deh gitu. Nah tapi quality time ini bukan berarti menghabiskan waktu 24 jam bersama ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah ini udah yang terakhir nih. Oke, nah ini act of service. Nah, act of service ini bentuknya pelayanan, yang mana cara berkomunikasinya itu lebih banyak ketika aktivitas yang untuk meringankan beban dan untuk membantu pasangannya gitu, atau orang dicintainya gitu. Aku kayak misalnya, atau dia pengen diperlakukan kayak gitu. Jadi aku boleh minta tolong nggak, lagi banyak tugas nih gitu, atau kamu mau atau mau aku bantu untuk ngedit posternya gitu misalnya. Biasanya act of service itu akan menawarkan bantuan. Jadi action-nya adalah tawarkan bantuan. Tunjukkan kalau kamu pengen meringankan pekerjaannya. Jadi, atau kamu mau nanti aku mau jemput kak. Nah, atau apa yang bisa aku bantu kayak gitu. Nah, yang perlu dihindari adalah ketika udah dikasih pekerjaan, dikasih tugas, katanya mau bantu tapi nggak diselesain, tiba-tiba ditinggalin gitu aja tengah jalan. Wih, kalau buat teman-teman yang bahas cintanya eco service ini benar-benar sakit banget tuh rasanya. Katanya mau bantu, tapi kok tiba-tiba aku dikacangin, kok tiba-tiba ditinggalin. Nah, atau menciptakan bantuan diberikan. Segini aja nih kamu bantu gitu. Nah, itu benar-benar pukulan banget nih buat teman-teman bahas cintanya itu act of service. Nah, ketika habis berantem, nah apa yang perlu dilakukan? Nah, jadi yang paling penting buat act of service ini adalah action. Jadi talk less, action more, teman-teman. Jadi lakukan perubahan habis konflik. Jadi habis bertengkar nih gitu. Kamu tuh nanti kalau gitu jangan gitu lagi dong gitu. Aku tuh mau gini gini gini. Nah, jadi actionnya lebih banyak. Jadi lebih pada perubahan-perubahan perilaku. Oke, next. Oke, ini kita kayak lagi beberapa slide aja, kayak lagi 4 slide aja deh. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang masih ragu, aku nih bahas cintanya ini apa ya gitu kira-kira, bisa dicek di 5lovelanguage.com ini. Jadi biasanya akan ada 3 bahasa cinta dominan, jadi kita bisa ngeliat 3 skor paling tinggi itu yang mana sih gitu. Nah, ini contoh perbedaan buat masing-masing penggunaan bahasa cintanya ya, penerapan bahasa cintanya. Jadi kayak yang affirmation itu nih, yang untuk kopi nih misalnya, word affirmation dia akan bilang, wih enak banget deh kopi yang kamu buat. Gitu. Nah yang buat act of service, dia bakal aku buatin deh kopi buat kamu ya, aku buatin teh ya gitu misalnya. Terus kalau yang receiving gift, ini kopi buat kamu gitu. Jadi hadiah dikasih, nih Starbucks buat kamu, ini chat time buat kamu gitu misalnya. Yang quality time, ayo kita ngopi bareng, ayo nongkrong bareng. Tapi karena sekarang lagi pandemi 19, ayo kita teleponan bareng sambil ngopi-ngopi. Jadi kamu ngopi di sana, aku ngopi di sini gitu. Nah, yang buat physical touch, ini aku pegang tanganmu kayak sebuah kayak gimana, kayak aku hangatnya sebuah kopi. Jadi lebih ke sentuhan ya. Tapi kalau sekarang lagi pandemi 19, COVID-19 ini yang physical touch ini rada-rada cukup cukup bermasalah sih seringnya, karena nggak bisa sentuh kan. Oke, next. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, dampak implementasi cinta yang kurang tepat. Next. Apa sih dampaknya? Nah, jadi dampaknya tentu saja adalah toxic relationship, teman-teman, yang mana ini akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau terlalu berlebihan, jadi ini implementasinya ketika penerapannya kurang tepat, berlebihan, tidak pada tempatnya, dan tidak pada waktunya gitu. Jadi ketika word affirmation ini misalnya bisa gila hormat, bisa nyakitin hati, ada di kekerasan verbal. Nah, kalau physical touch nih, ini yang sering banget nih, yang bisa terjadi nih. Bisa raba-rabanya berlebihan. Oke, kamu bahas cintanya sentuhan, tapi jangan berlebihan dong ya. Kalau udah berlebihan,
bergairah, lost control, terus akhirnya melakukan seks tidak aman, jadi deh hamil tidak diinginkan. Atau paling parah ada infeksi menular seksual. Tapi kalau sekarang sih kayaknya udah mulai bisa ditekan dikit ya karena ada corona check gitu. Karena emang physical test ini bener-bener apa namanya ngaruh banget ya di corona ini ya. Nah, kemudian di receiving gift, nah kalau misalnya kita berlebihan tidak pada tempatnya, belum pada waktunya, bisa aja uang kita habis. Apalagi buat teman-teman yang masih minta uang jajan sama orang tua atau yang belum kerja gitu. Nah, kalau yang after service bisa jadi babu. Nah, ini nih jadi pelayan gitu. Padahal sebenarnya after service itu bukan berarti kita harus selalu membantu 24 jam orang itu. Gitu. Jadi kita akan kehilangan harga diri, kehilangan diri kita sendiri. Nah, kalau yang quality time, bawaannya pengen 24 jam bareng dia aja, diteleponin, di SMS-in gitu. Mau siapa SMS nggak sekarang ya? WA terus, jadi nggak produktif. Jadi hilangnya waktunya buat me time gitu. Ini biasanya yang posesif nih yang kayak gitu. Nah, jadi ini dampaknya adalah toxic relationship ya teman-teman, yang ini akan merugikan diri sendiri orang lain gitu. Oke, selanjutnya. Iya. Nah, ini tipsnya nih untuk menerapkan atau mengimplementasikan cinta yang tepat. Lanjut. Ini nggak banyak sih, cuma 3 slide. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama, ingat teori waktu. Ini yang paling penting banget. Ini yang pertama banget yang perlu teman-teman ketahui. Saat ini teman-teman, teman-teman ini masih berproses, masih pacaran, sudah menikah atau belum? Nah, ini penting banget diingat. Paling pertama banget deh, ini ketika mau menjalin hubungan sama lawan jenis nih. Nah, kalau belum menikah, jadi ya kamu bukan miliknya, dia bukan milikmu. Gitu. Kamu bukan tanggung jawabnya dan dia bukan tanggung jawabmu. Sehingga ketika kita ingat sama ini, kita tidak akan terlalu berlebihan. Kita akan ingat kapan waktunya kita memberikan atau menerapkan cinta kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya seks sebelum nikah nih. Kalau misalnya udah sadar nih, oh iya nanti kalau misalnya berhubungan seksual kan bisa hamil ya, nanti bisa infeksi menular seksual ya gitu. Karena ya dia bukan milikmu, dan kamu bukan miliknya, jadi bisa aja kan dia pergi sama yang lain lagi dan kamu bukan tanggung jawabnya dia bukan tanggung jawab. Jadi ini yang paling penting ya teman-teman diingat, saat ini masih pacaran, udah nikah atau belum gitu. Jadi pengennya bareng-bareng dia terus padahal kan belum nikah misalnya. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua adalah pahami. Nah, ketika kita sudah ingat tuh, kan udah jadi pondasi tuh, udah jadi bagian yang mendasar tuh. Nah, yang kedua adalah pahami. Kamu itu bahas cintanya apa? Terus pasangan yang kamu ajak PDKT atau yang kamu ajak pacaran, itu bahasa cintanya apa? Karena kalau beda bahasa cinta, penerapannya akan berbeda teman-teman. Jadi kalau misalnya satu bahasa cintanya sentuhan, yang satu bahasa cintanya gift gitu. Yang satu pengen disentuh, yang satu tuh pengen dikasih hadiah, kan nggak nyambung gitu. Jadi seberapa banyak pun kamu ngasih dia sentuhan, ya nggak akan terasa cintanya sama dia. Seberapa banyak pun kamu ngasih dia kado, kalau dia nggak terlalu terpengaruh bahasa cintanya sama kado, ya itu nggak akan ada gunanya. Ujungnya ya jadinya bucin tuh tadi, pengen ngasih sesuatu tapi nggak pada tempatnya. Jadi pahami do dan don't-nya. Apa yang maksudnya kamu lakukan dan apa yang tidak perlu kamu lakukan dan jangan dilakukan. Dan kita juga bisa beradaptasi ya dengan bahasa cinta orang lain ya, tapi tetap ingat batasannya. Jadi kayak misalnya ini nih meme-meme yang banyak-banyak beredar nih di luar sana. Kita kadel ya bener, kudel aja ya gitu. Nanti lanjut lagi lampunya udah dimatiin enggak? Boleh aku elus rambut kamu enggak? Nah, kok panas ya? Aduh, buka deh bajunya ya. Oke, aku masukin ya. Wah, ini yang bahasa cintanya sentuhan nih, tapi berlebihan nih. Jadi sebenarnya nggak bahasa cinta sentuhan aja ya, orang-orang yang sange, orang-orang yang nafsu, ya dia juga akan ngalamin ini nih. Tapi yang lainnya ya itu tadi sih bisa kayak dengan corona lah, kayak dengan misalnya ada emosi atau perasaan yang berlebihan juga di sana. Tapi ingat batasannya sampai sejauh mana sih. Oke, selanjutnya. Ini materi yang terakhir nih. Nah, ini yang sangat penting juga selain 2 yang pertama tadi. Jadi tipsnya cuma 3 ini aja kok. Tapi ini sedikit tapi yang penting dilaksanain itu sih sebenarnya. Jadi komunikasikan apa yang membuatmu merasa nyaman dan tidak nyaman. Jadi pakai I statement dan we statement. Jadi misalnya contohnya ini berapa contoh aja ya. Jadi aku merasa risih karena kamu cium sampai leher gitu misalnya. Apalagi dia kalau bukan bahasa cintanya sentuhan ya, dia akan ngerasa risih banget.
Nah, lagi pula kan kita belum nikah gitu. Gimana kalau misalnya nanti ciumannya boleh ciuman tapi di bibir atau di kening aja dan cuma sebentar gitu. Jadi cuma gitu. Karena kan ada gairah untuk ciuman, pegangan tangan, pelukan gitu. Itu kan tetap ada. Itu nggak munafik ya, apalagi udah pubertas gitu misalnya. Itu pasti ada teman-teman. Ya, tapi sekarang gimana komunikasinya aja. Nah, kemudian misalnya yang lain itu aku rasa sedih. Kayak karena uang jajanku kok cepet banget habis ya. Nah, aku nggak bisa sering-sering beliin kamu kado karena aku belum kerja gitu misalnya. Nanti aku nabung dulu ya buat beliin kamu kado. Nah, itu contohnya. Terus yang lain misalnya aku nggak nyaman kau bantu terus sampai kamu nggak ngerjain tugas. Jadi kalau buat acts of service yang berlebihan gitu, dia nggak mempedulikan tugasnya sendiri. Nah itu dia bucin gitu. Jadi tugasnya nggak kelar dia bantuin tugas gebetannya gitu misalnya. Jadi ya ini komunikasinya adalah gimana kalau kamu bantu aku ketika tugasmu udah selesai. Jadi poin pentingnya adalah saya merasa apa, nyaman tidak nyaman, karena apa. Nah kemudian bolehkah saya atau kamu kita. Nah gimana kalau titik-titik gitu. Jadi ini corona check ya lagi ya. Pengen ciuman tapi berhalang tembok atau menghalang gitu. Nah, kalau misalnya nih ada yang sering banget mungkin ini terjadi ya. Mana buktinya kamu cinta sama aku? Ini orang-orang yang lagi puber, orang-orang yang lagi apa tadi? Gairah atau passionnya lagi on-onnya nih. Mana buktinya kamu cinta sama aku gitu misalnya. Ya biasanya sih gitu ya. Kalau oke. Nah, ini kamu bisa teman-teman bisa ngasih tahu, oh guys, maaf, bahasa cinta kan nggak cuma ya bahasa cinta yang kamu bilang, kan ada 5 bahasa cinta. Jadi teman-teman kan udah tahu tuh, boleh nggak aku menerapkan bahasa cinta dengan cara yang lain? Nggak cuma dengan bahasa cinta yang kamu minta, tapi aku nggak nyaman, kan percuma aja. Terima kasih ya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai kata-kata ini nih. Jadi yang misalnya nggak nyaman disentuh, atau nggak nyaman buat apa ya, buat dibantu. Ada orang-orang yang nggak nyaman buat dibantu gitu misalnya gitu. Ada buat orang yang nggak nyaman buat kamu tuh gombal banget ya gitu. Ada orang yang nggak bisa ngontrol kata-kata cintanya teman-teman karena emang gitu dia untuk mengaplikasikan bahasa cintanya, rasa cintanya, ekspresi cintanya gitu. Tapi kalau buat beberapa orang itu risih, aduh kamu gombal banget sih, aduh kamu ngomong kosong banget sih. Nah padahal sebenarnya ya itu cara dia aja buat ngungkapin. Tapi ketika ada mana bukti kamu cinta sama aku, nah bisa pakai kata-kata ini. Oke, ini kayaknya terakhir, lagi satu slide yang terakhir. Oke, next. Nah, jadi it's not only about passion, intimacy, dan komitmen, it's about love, teman-teman. Jadi, gimana kita bisa menyeimbangkan tentang gairah kita atau respon ketertarikan kita, kemudian bagaimana tentang rasa aman, nyaman, di intimasi, dan gimana kita komitmen sama hubungan kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ini kayak udah slide terakhir nih. Oke, ya. Next. Nah, selanjutnya nih referensinya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyari info lebih lanjut terkait yang tak berikan tadi, informasi yang tadi. Oke, sudah selesai materinya Kakak. Sekarang kita buka tanya jawab ya. Oke, makasih Kak Dia. Oke. Oke, ini gimana perasaannya teman-teman? Oke, udah mulai terbuka. Mungkin ada nih yang mikir sendiri gitu. Udah mulai mikir nih Kak, ini saya pacarannya tuh bahasa cintanya apa ya gitu. Nih ya, pasti banyak yang kayak gitu nih biasanya nih. Oke. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab sudah, ya. Iya, langsung ke tanya jawab nih. Doni nih dari tadi dia panjang lebar nih. Oh iya, Kakak oke. baca dulu ya. Umurnya 30 tahun, belum nikah, pernah ngetigain anak gadis orang. Wow, ngetigain. Biasanya kedua, ini ketigain. Oke, 2 resmi jadian termasuk dengan istrinya, 1 friend with benefit. Oke. Pada akhirnya calon istrinya menang karena dia sudah resmi jadi istrinya sekarang. Oke, tapi kakak sepupunya temanku ini masih bersalah sama 2 orang itu. Mantan pacarnya akhirnya fokus sama beasiswa S2 di Aussie dan satunya bahkan di Papua Barat, Papua buat menghindari kak sepupu ini. Oke. Nah, sayang sekali kakak sepupu ini Indonesia pas awal nikah melakukan kesalahan serupa waktu sebelum nikah, PHP. PHP-nya seorang mahasiswa nih diajar di satu kampus yang dia ajarnya. Baru dia lurus lagi sejak anak pertamanya baru lahir. Nah, mungkin ada penyimpangan kisah cinta yang terlarang. Oke, gimana memang tidak memandang background orang, berkaca dan umur dan profesi dari kakak sepupu teman aku ini baru jadi dosen sejak tahun lalu. Oke. Oke. Jadi pertanyaannya
Apa nih? Oke, makasih banyak ya buat sharingnya. Tak respon dulu nih. Jadi memang pertanyaannya adalah apa sih yang terjadi pada kisah ini gitu mungkin ya. Jadi ini sih tanda-tanda um, ini sebenarnya bisa dikonseling ya sama sepupunya. Bisa jadi ada banyak urusan-urusan yang belum selesai di masa lalu. Jadi kayak misalnya belum puas, masa kecilnya kurang bahagia. Nah, jadi buat teman-teman yang masih remaja nih, tadi kan ada yang umur 9 tahun nih, puasin dulu mainnya teman-teman, puasin puas-puasnya buat main. Karena kalau di masa remaja kita belum puas main, nanti ketika sudah masanya dewasa, kita malah main-main gitu. Jadi memang penting banget nih. Mungkin banyak yang, aduh aku pengen cepet gede, aku udah pengen pacaran aja, aku pengen cepet kerja gitu misalnya. Sabar teman-teman. Jadi kita main aja dulu puas-puasin. Karena kalau misalnya teman-teman belum puas main, nanti ketika udah dewasa malah mempermainkan suatu hubungan gitu teman-teman. Jadi tapi karena sudah menikah, terus kemudian anak pertamanya udah lahir, udah ada perubahan sikap, ya biasanya itu ada proses kesadaran ya di sana ya. Terus juga sebenarnya ya ketika udah nikah itu udah sakral ya. Jadi pernikahan itu sakral teman-teman. Jadi nanti energi kesakralan itu yang akan mencegah adanya orang ketiga, pihak ketiga atau yang semacamnya gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya ngetigain, ngeempatin, ngesepuluhin, sebenarnya kalau belum nikah, sebenarnya ini nggak apa-apa teman-teman. Selama oke-oke aja dan selama pinter buat nyembunyiin. Tapi kan sering kali orang nggak pintar nyembunyiin ya gitu. Tapi bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk tidak bisa berkomitmen, enggak. Tapi ada beberapa orang yang emang dia belum mau komitmen gitu. Jadi dia masih ingin menyalurkan passion dan intimasinya aja dulu. Enggak apa-apa, dipuas-puasin aja dulu, mumpung belum nikah gitu. Tapi memang kalau udah mau belajar buat komitmen itu akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih bijaksana nanti. Jadi ketika udah masanya buat menikah, udah benar-benar siap untuk komitmen. Tapi kalau emang masih belum mau, ya nggak apa-apa. Ini nggak cuma cewek atau cowok ya. Karena ada juga kok cewek yang playgirl gitu, ada yang juga cuma pengen friend with benefit atau cuma one night stand, dan itu nggak masalah. Yang penting paham dengan apa resikonya. Yang penting ingat sama teori waktu yang tadi, kamu sudah menikah atau belum, gitu. Jadi itu akan kita akan bawa terus. Oh ya, aku udah nikah atau belum ya. Jadi ketika kita akan kelewat batas, itu akan ngerem. Jadi kan karena gairah itu nggak bisa direm ya, itu biasanya akan alami, tapi bisa kita kelola. Bisa dengan olahraga, aktivitas, ibu kegiatan sosial, belajar, main sama temen gitu. Atau buat teman-teman bisa belajar masturbasi gitu. Nah ini untuk pendidikan seksual sejak dini, untuk masturbasi meskipun memang ada beberapa agama yang budaya yang melarang masturbasi, tapi sebenarnya masturbasi itu dibutuhkan untuk menyalurkan daripada untuk dia menyalurkan ke sama cewek gitu, misalnya secowok itu bisa dengan masturbasi atau onani, tapi bukan dengan yang berlebihan juga banget gitu, karena kalau misalnya dia dengan cara menonton video porno gitu misalnya, itu bisa efek sampingnya adiksi. Jadi yang paling penting adalah ketika kamu mulai menyadari ada gairah yang tumbuh dalam dirimu, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara mengontrolnya, konseling teman-teman. Jadi buat di SMP, di SMA itu ada bimbingan konseling kan teman-teman ya. Nah, silahkan temui guru BK-nya gitu. Karena pasti guru BK itu terbuka kok gitu untuk masalah-masalah yang kayak gini gitu. Nah, itu kalau kaitannya dengan hasil seksual ya gitu, atau kayak dengan intimasi itu tadi juga dengan perasaan gitu. Aku nggak enakan gitu misalnya. Itu juga bisa dikonselingin kok gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah kuliah gitu misalnya, ya temukan profesional gitu. Kalau karena banyak orang yang nggak bisa nyelesain masalahnya sendirian gitu misalnya. Ketika kamu ngerasa udah nggak bisa nih, aku butuh pertolongan minimal untuk ngejelasin aku mesti gimana saat ini. Temui profesional, bisa konselor gitu misalnya, bisa ke psikolog gitu misalnya. Gitu. Oke. Oke, Kak. Ini Nah, ada raise hand, Kak. mm-mm. Ada yang raise hand, Oke. mungkin Oke, ada dipersilakan. yang mau ngobrol langsung? Silakan. Silakan, Bisa Tari. sebutin nama, usia. Oke. Sekarang kerjanya apa? Kerja, kuliah? Oke, kayak radio aja nih. Oke. Gimana? Lanjut, siapa? Tari. Oke, Oke, silakan Tari. suaraku terdengar? Iya, terdengar
dengar, silakan. Oke, kenalan dulu ya Kak ya. Namaku Iya. Tari. Terus umur 22 tahun, baru 14 Juni kemarin. Siapa tahu ada yang mau ngucapin. Wah, selamat ulang Oke, tahun. Mau ngucapin atau mau dikirimin kado nih? Oke. terus Ini bahasa cintanya kayaknya kado nih, jangan-jangan. Gimana, gimana? Oke, terus apalagi tadi kesibukan. Saat ini udah mahasiswa semester akhir, sedang lagi Oke. deg-degan nih Kak, apakah wisudanya online atau tidak? Oke. Yang penting wisuda. Iya kan? Ya, Oke. Gimana, gimana? Ada yang mau oke. ditanyain Terus atau di sini, diceritain? oke. Ada Mm-mm. Kak, sebentar. Ada yang ngechat mau nebeng pertanyaan juga katanya. Oh Oke. ya, nggak apa-apa, silakan, silakan. Kalau mau private chat juga boleh Pertanyaannya loh, pertama, kalau ada yang mau lu nanya. Heeh. oke. Pertama dari Tari sendiri Kak, di sini Tari mau nanya gitu. Eh, apa yang seperti yang kita ketahui nih di teman-teman remaja gitu, banyak nih kasus yang terjadi seperti bahwa mereka mengajak pasangannya untuk berhubungan seksual sebagai bukti cinta gitu loh Kak. Jadi dia bilang, oh kalau kamu nggak Hmm. mau Hmm. melakukan itu berarti kamu nggak cinta dong sama aku. Kalau kamu cinta sama aku harus dibuktikan dong, kayak gitu Kak. Nah, menurut Kakak ketika teman-teman kita berada dalam situasi yang seperti itu, sikap atau perilaku apa sih yang harus mereka lakukan? Sementara mereka tuh belum mau kayak, aduh aku nggak mau putus sama dia, aku cinta mati sama dia, kayak gitu misalnya Kak. Tapi dalam situasi seperti itu, sementara dirinya Hmm. sendiri juga, aku nggak mau Hmm. berhubungan seksual, itu nggak bagus, aku belum siap, kayak gitu. Nah, saat situasi seperti itu, kita harus gimana sih, Kak? Mungkin Kakak bisa sharing tentang itu. Terus, pertanyaan yang kedua nih, Kak. Nah, ada yang nebeng pertanyaan. Gini, Kak, gimana caranya menghadapi pasangan yang beda bahasa cinta dengan kita, tapi nggak mau menyesuaikan diri? Misal nih, si doi bahasa cintanya sentuhan, sementara pasangannya nggak suka sentuhan gitu. Gimana tuh, Kak, menanggapi hal itu? Ada dua pertanyaan, Kak. Oke. Oke, yang pertama dulu ya. Terkait tentang ini memang sering banget dialami sama remaja-remaja ya. Apalagi remaja yang masih penuh gejolak dan ini hal yang wajar dalam artian biasanya laki-laki itu memang lebih lebih frontal untuk ngungkapin hasrat seksualnya. Meskipun sebenarnya nggak banyak juga banyak juga yang perempuan yang justru pengen gitu, tapi laki-laki nggak mau gitu. Nah ada juga yang kayak gitu. Jadi nggak cuma yang lakinya pengen atau yang perempuannya enggak gitu. Terus caranya gimana? Um, yang paling penting adalah balik lagi ke teori waktu yang tadi. Itu hubungan seksual gitu, hubungan suami istri gitu. Jadi ketika sudah ingat bahwa itu hubungan suami istri, ketika belum menikah, wajarkah? Pantaskah? Gitu. Terus kalau misalnya dia bilang udah terlanjur sayang gitu. Oke, tapi kan bentuk untuk pengungkapan penerapan bahasa cinta kan nggak cuma itu. Kan kita bisa milih dari kelima bahasa cinta yang lain. Terus kalau misalnya dibilang, eh tapi aku kalau misalnya kamu nggak mau, ya udah aku putusin gitu. Ya, sebenarnya itu akan lebih mudah karena artinya dia nggak benar-benar sayang sama kamu. Itu artinya dia cuma pengen nafsunya aja tuh, tapi dalam artian dia hanya mementingkan passionnya, tapi nggak mementingkan intimasinya. Dia nggak benar-benar peduli sama kamu dan nggak lihat komitmennya. Dia nggak benar-benar serius sama kamu gitu. Jadi balik lagi ke kamu gitu. Apakah apakah apa namanya? Apakah kamu mau bersama orang yang seperti itu gitu. Jadi itu bisa dipakai pertanyaan untuk mengendalikan perasaan ini. Karena kan namanya juga gairah itu nggak bisa dikontrol begitu aja. Namanya gairah itu buta gitu. Namanya makanya dibilang cinta buta itu ketika dominan gairahnya ini gitu. Tapi ketika kita masih nalar kita, logika kita kan masih bisa main gitu. Oh apa mah aku mau sama orang yang kayak gini, dia nggak bener-bener sayang loh sama kamu, dalam artian kalaupun dia cinta ya itu namanya cinta apa ya tadi namanya. Yang di segitiga cinta itu fetitious lah, yang dia pokoknya cuma hasrat doang gitu, gairah doang gitu. Ya itu
kamu mau saya gitu. Terus kemudian ya berarti kalau misalnya nanti hamil gimana? Sudah siap untuk hamil di luar nikah? Terus ada yang bilang nanti kan bisa pakai kondom. Ya kalau kondomnya nggak bocor. Kalau misalnya bocor gimana? Ini pengalaman teman-teman kakak nih yang udah dewasa pun ya gitu. Atau bahkan yang udah nikah pun ketika pakai kondom teman-teman itu bisa bocor. Itu kan itu hal teknis yang kita nggak bisa duga teman-teman. Terus kalau bocor hamil gimana? Siap gitu. Nah, itu yang penting banget ditanamin buat kita. Kalau ya itu buat yang cewek, kalau yang cowok siap untuk menghamili gitu. Siap buat kerja, siap untuk apa namanya? Untuk memberikan tanggung jawab sama orang lain. Nah, ingat tips yang pertama tadi, ketika kita ingat saat ini kita sudah menikah atau belum, kita akan ingat, oh ya dia bukan milikku, aku bukan milikmu. Jadi, ya kamu nggak punya hak atas sepenuhnya diriku, karena aku bukan milikmu, kamu bukan milikku. Itu kalau belum nikah, teman-teman. Jadi kalau dibilang, aku sayang banget sama dia, gitu. Ya, tapi kan aku bukan milikmu, kamu bukan milikku. Aku nggak punya tanggung jawab apa-apa sama kamu juga nggak punya tanggung jawab apa-apa sama kamu. Dan karena kalau belum nikah, tanggung jawab kita sama orang tua. Kita masih jadi miliknya orang tua gitu. Itu kalau belum nikah ya. Tapi kalau udah dewasa pun ya sebenarnya itu udah berkurang sih jadi pemilikan orang tua. Tapi selama belum nikah itu masih jadi milik orang tua teman-teman. Gitu. Jadi sebelum nyesel gitu misalnya, ya ya udah gitu. Tapi memang ini perlu perlu pelatihan regulasi emosi juga sih. Jadi salah satu hal lainnya adalah kita melatih regulasi pengaturan emosi kita. Nah, ini memang sering banget terjadi di remaja karena memang pada masa remaja ini memang fasenya nggak terkontrol nih emosinya, tapi bukan berarti sepenuhnya kayak gitu. Banyak kok yang masih bisa ngontrol emosinya dengan cara gimana? Caranya bisa dengan olahraga, caranya penyaluran energinya, penyaluran hasrat, gairah, dorongan itu bisa ke yang lain gitu, bisa ke aktivitas gitu. Jadi kita menyalurkan, oke kita pacaran bareng, kalau di KS Pan tuh dulu ada namanya pacaran sehat gitu misalnya. Oke. Tadi ini Tariani setuju karena punya hasrat dorongan seksual masing-masing. Jadi memang ini nggak cuma pada cowok aja teman-teman, cewek pun juga sama. Bahkan banyak penelitian terbaru juga menunjukkan banyak laki-laki yang dilecehkan sama perempuan. Karena dia nggak suka, dia nggak mau gitu. Nah, itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua, mumpung ingat nih, kalau nggak digitu nanti saya lupa. Pertanyaan kedua adalah kalau misalnya bahasa cintanya berbeda. Nah, tadi memang kita akan punya satu bahasa cinta yang paling dominan, tapi biasanya kita punya tiga yang utama. Jadi gimana ya bilangnya ya? Ya tiga, balik deh. Satu yang utama, tiga dominan gitu. Jadi dari 5 itu ada 3 yang paling menggambarkan diri kita. Jadi kalau misalnya yang A sentuhan itu nggak nyaman gitu, masih bisa dicek bahasa cinta yang lain gitu. Jadi kita belajar buat memahami itu empati ya, belajar memahami oh dia nggak suka kalau disentuh, dia sukanya buat dikasih kado, tapi aku pengen nyentuh, gimana ya caranya? Nah ini kesepakatan teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa tertentu sampai batas mana sih boleh disentuh gitu. Oh dia nggak suka dibantu karena orangnya independen banget, mandiri banget gitu misalnya. Tapi kalau buat orang yang act of service dia bakal pengen bantu aja terus gitu. Padahal buat orang-orang yang independen atau mandiri yang aku nggak mau dibantu. Nah tapi sampai sejauh mana sih aku bisa membantu kamu gitu. Jadi itu penyesuaian yang paling penting. Jadi kesepakatan dan komunikasi terkait perbedaan itu. Karena kita nggak mungkin sama kok teman-teman. Pasti beda. Jadi orang yang bahasa cintanya sama pun itu ketika sama-sama sentuhan tuh bahasa cintanya itu bisa beda loh. Ada orang yang aku sudah mulai nyaman, aku sudah mau buat dipegang dibelai rambutnya. Ada yang aku sudah mau ciuman, ada yang aku belum mau. Meskipun dia juga disentuh gitu misalnya. Jadi orang yang sama-sama bahasa cinta sentuhan pun bisa berbeda responnya, apalagi yang beda bahasa cintanya. Tapi memang perbedaan itu yang membuat indah gitu. Karena kalau misalnya terlalu sama pun nanti bisa berabe berlebihan gitu. Yang satu bahasa cintanya sentuhan dominan, satu juga bahasa cinta sentuhan. Saling menyentuhlah mereka gitu. Sentuh atas, bawah ya bablas deh gitu. Itu sih teman-teman. Oke. Nah, terus kemudian nih yang pertanyaan selanjutnya. Oh ya, nanti kalau misalnya nih masih ada pertanyaan
misalnya nih waktunya sudah habis, tapi masih ada pertanyaan yang mau ditanya, itu nanti bisa private ke saya langsung ya teman-teman, karena kan waktunya terbatas, jadi nggak bisa, Iya. mungkin aja ada yang pengen konsultasi, pengen cerita, pengen nanya gitu ya. Oke, oke, jadi nih, nah ini yang terakhir nih saya baca nih, soalnya udah ada di chat ya. 1 menit aja, 1 menit ya. Oke, misalkan kita punya sahabat cowok nih, punya kegemaran yang sama, saling bantu juga. Setiap hari tertentu kita sering-sering ngasih-ngasih kado. Apakah itu termasuk bahasa Indonesia cinta? Nah, bisa ditanyain, ketika melakukan aktivitas bersama itu, nyaman nggak? Seneng nggak? Merasa kayak ngecas baterai nggak? Gitu deh bahasa gampangnya. Ngerasa energinya tuh penuh nggak? Kalau misalnya iya, yes, that's love language. Itu bahasa cinta. Karena itu berasa, kan cinta itu kan energi ya teman-teman. Jadi ketika itu tersampaikan, ketika itu dikasih sama orang lain dan kita ngerasain itu, ya itu berarti bahasa cinta kita. Oh, ternyata kita seneng gitu. Nah, ini sebenarnya bahasa cinta ini adalah langkah mudah untuk memahami kepribadian kita, teman-teman. Jadi secuil kepribadian kita. Nah, ini nih bahasa cinta itu tuh. Karena bahasa kepribadian kan luas ya. Nah, ini ada bagian kecilnya, satunya adalah bahasa cinta. Itu yang paling mudah dijelasin. Gitu. Jadi, kalau misalnya itu bisa membuat kamu nyaman, kamu senang, kamu enjoy, terus juga kamu ngerasa penuh setelah mendapatkan kado itu misalnya, dan ikhlas, nggak ada perasaan terpaksa atau semacam, ngalir aja pokoknya, fine aja, nyaman-nyaman aja, ya itu berarti bahasa cinta. Jadi itu bahasa implementasi dari bahasa cinta itu sendiri. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Oke. Nah, gini teman-teman, karena um, sebenarnya biasanya saya buat link from evaluasi ya, tapi karena saya sempat sakit kemarin-kemarin, jadi saya belum sempat bikin link from evaluasinya. Jadi saya boleh minta tolong nggak teman-teman? Ini saya share deh, apa namanya, WA saya aja deh biar lebih gampang, atau di Instagram atau semacamnya. Tapi kalau mau WA juga boleh ya. 0831068889. Jadi ini WA saya. Jadi ini saya kasih tugas ya teman-teman. Tugasnya ini kalau yang punya WA ya. Tapi kalau nggak ada yang punya, mungkin punya Instagram, punya Twitter terus semacamnya, bisa DM ke saya. Ini tugasnya adalah tolong kasih apa sih yang bisa teman-teman pelajari hari ini. Apa yang bisa teman-teman pelajari hari ini. Nggak susah kan tugasnya teman-teman? Itu yang pertama. Terus yang oh ya, oh ini nih, ini sudah, oh sorry tadi saya masih di private, maaf. Oke, nah, saya kirim ke biar di everyone ya, maaf. Tadi masih ngobrol sama kakak Kisara soalnya. Oke, jadi apa yang bisa teman pelajari hari ini dari pertemuan kita, itu tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua, nah, apa bahasa cinta teman-teman? Nah, oke. Dan apa? Oke, 3 aja deh, boleh ya? Nah, terus yang ketiga adalah bisa kasih tahu saya apa yang akan teman-teman lakukan selanjutnya. Selanjutnya setelah mengetahui informasi ini. Oke, jadi minta tolong banget ya teman-teman ya. 3 bagian ini bisa WA ke saya, bisa lewat DM juga di Instagram, bisa lewat DM di Twitter atau Facebook, tapi Facebook kadang-kadang saya jarang lihat sih ya. Tapi minimal WA juga boleh. Jadi 3 ini ya teman-teman, apa yang bisa teman-teman pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, saya pengen teman-teman refleksikan apa bahasa cinta teman-teman. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, apa yang teman-teman lakukan selanjutnya setelah mengetahui informasi ini. Jadi siapa tahu ada yang aku mau putus aja sama pacarku gitu misalnya. Atau ada yang ternyata sama ini aku bucin gitu misalnya. Ya itu bebas-bebas aja ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Mohon kesediaannya teman-teman ya. Jadi biar saya tahu sampai sejauh mana sih teman-teman bisa. Oke, silakan Sylvia. Makasih Kak. Jadi nanti Sylvia juga bakal ngirim ya ke Kakak ya. Oke, ini ada foto bersama lagi Kak atau gimana? Iya nanti Kak. Nah sebelum itu Sylvia, saya mungkin mau sampaikan kesimpulan untuk
Oh informasi ya, hari. benar-benar kesimpulan. Silakan. Jadi yang kita dapat informasi dari hari ini bahwa kalau cinta itu juga punya komponen ya, yaitu ada gairah, ada keakraban sama komitmen. Dan tentunya untuk dapat cinta yang sempurna itu perlu menyeimbangkan antara ketiga komponen itu. Apabila sudah berlebih, apalagi sudah merugikan diri sendiri, itu udah dikenal dengan bucin gitu ya. Kemudian yang kedua kita harus memahami bahasa cinta kita dan pasangan gitu untuk kelanggengan hubungan juga. Di samping itu komunikasi itu juga sangat penting juga ternyata teman-teman, bahwa apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat pasangannya nyaman, dan batasannya apa. Batasan kita misalnya aku nggak boleh disentuh, pasangan batasan juga ada, jadi harus dikomunikasikan. Kemudian yang terakhir, bahwa kita harus sadar dan paham bahwa segala tindakan itu ada risikonya teman-teman. Misalnya kayak KTD, itu risikonya. Berarti kita di awal nggak boleh berhubungan seksual karena ada risiko yang sangat besar yaitu KTD. Begitu pula dengan tindakan-tindakan yang lain. Nah gitu mungkin untuk kesimpulan kali ini ya Kak. Kurang lebih nanti kalau untuk teman-teman yang masih mau tanya dan masih ada hal-hal yang mau disampaikan bisa DM ke Kak Diah di @diahsatya78 ya Kak. Dan juga atau bisa juga DM IG Kisara di @kisara_Bali. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau cerita gitu, mau curhat Kak hubunganku kayak gini, juga bisa konseling nih. Jadi Kisara juga punya konselor gitu ya, bisa konseling di Kisara gitu teman-teman. Nah, kemudian aku mau nyampein ucapan terima kasih banyak ke Kak Diah karena udah sharing informasi ke kita. Nanti bagi teman-teman yang mau minta PPT Kak Diah mungkin bisa ketik emailnya di room chat teman-teman. Dan juga kita juga punya link evaluasi nih teman-teman. Nah, segera akan dikirimkan. Jadi silakan teman-teman, nah udah dikirimkan. Jadi di link evaluasi itu silakan teman-teman sampaikan apa yang teman-teman peroleh hari ini dan juga rekomendasi teman-teman mengenai topik-topik bisik berikutnya. Jadi di sana juga disampaikan teman-teman mau topiknya tentang apa nih, bisa disampaikan di link evaluasi itu. Nah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, sebelum mau mengakhiri, ini kita akan dokumentasi lagi sekali ya teman-teman. Mungkin tadi ada yang baru join gitu ya di tengah-tengah acara, jadi mungkin bisa ke-shoot juga gambarnya. Jadi silakan teman-teman di-on-kan dulu videonya, karena kita akan melakukan dokumentasi lagi. Oke, bisa dibenarkan dulu rambutnya, make-upnya. Enggak ya? Oh ya, saya juga minta maaf ya kalau punya salah. Banyak tadi kesalahan-kesalahan teknis yang nggak terduga, yang buat acara jadi molor. Aduh, maaf banget loh. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat ya teman-teman ya. Minimal buat teman-teman bisa memahami diri teman-teman sendiri. Ya itu dampak dari online gitu kayak resikonya itu gitu. Iya, bener banget resikonya online. Oke, kita mulai ya untuk dokumentasinya. Aku hitung 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, aku ulang sekali lagi, kalau teman-teman mau minta PPT-nya, bisa ketikkan emailnya di room chat. Dan juga apabila lagi sekali nih ya, kalau teman-teman mau cerita, mau curhat, mau cerita sama siapa ya, nggak ada yang aku percaya nih. Nah, bisa datang ke Kisara, karena di Kisara juga ada konselornya gitu ya teman-teman. Dan tentunya itu terpercaya gitu ya, nggak akan bocor kemana-mana gitu. Oke. Oke. Untuk sekarang udah acara bebas ya teman-teman, jadi udah bisa meninggalkan. Oh ya, mau nanya sedikit, Kakak. Oh ya, gimana Kak? Ini videonya di-save di YouTube kah? Disimpan juga nggak di YouTube-nya Kisara? Iya, nanti ada di YouTube-nya Kisara, Kak.